وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Baik teman-teman sekalian, perlu kita garis bawahi bahwasanya berkeluh kesah ini dijelaskan dalam sebuah statement yang menarik dari Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kalau manusia itu ditimpa sebuah ujian, maka ada dua kondisi dan keadaannya. Yang pertama adalah dia menerimanya. Sebagaimana dia menerima nikmat yang melimpah. Jadi misalnya pada saat dia sehat dia bisa menerima, pada saat dia sakit dia bisa menerima. Ini kondisi yang ada. Dan ini yang paling ideal, ini kondisi orang-orang beriman. Dia di saat pernah merasakan kekayaan, di saat terjadi ujian di hartanya, bangkrut, ditipu orang, utang belum dibayar, dia bisa menerima juga. Sebagaimana dulu dia menerima nikmat yang melimpah yang ada. Dan semua dalam kehidupan keseharian seperti itu. Dia bisa mengimbangi keduanya. Di saat nikmat ada, dia bersyukur. Di saat cobaan ada, dia bisa menerima dengan bersabar. Dan tidak berkeluh kesah. Ini yang paling ideal. Kata Umar, kalau orang seperti ini, maka dipastikan dia mendapatkan pahala karena menerima keputusan Tuhannya. Kemudian dia mudah untuk melaluinya. Karena orang kalau tahu ini adalah takdir Allah, dia nggak berkeluh kesah, dia mudah melaluinya. Sakit, dia bangun tidur tiba-tiba sakit. Oh Allah lagi uji saya. Sudah, dia nikmati saja prosesnya. Sambil ikhtiar tentunya, berobat segala macam. Tapi dia tidak berkeluh kesah. Dan dia pasti menemukan solusinya. 3 hal. Dapat pahala, mudah melalui, dan dapat solusinya. Kondisi yang kedua adalah orang yang tidak bisa menerima ujian Allah. Penuh dengan keluh kesah. Maka dia akan mendapatkan dosa. Kenapa dapat dosa? Karena seperti protes Allah. Kenapa kau kasih aku ini ya Allah? Dan itu. Padahal Allah sebagai pencipta lebih menyayangi dia daripada ibunya menyayangi dia. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya Tuhan kalian Allah lebih menyayangi kalian daripada ibu ini kepada bayinya. Kebetulan ada seorang ibu lagi menyusui anaknya. Jadi orang kalau berkeluh kesah, dia berdosa atas ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Dia boleh introspeksi diri, dia boleh muhasabah, dia cari sebab-sebabnya apa lalu dia perbaiki keadaan iya. Tapi dia nggak boleh menolak ini keputusan Allah. Yang pertama itu, jadi dia dapat dosa. Yang kedua dia sulit melaluinya. Orang kalau nggak bisa terima pada saat Allah kasih dia sebuah ujian, kita temukan keluh kesah semua. Semua orang yang ditemui pasti diceritakan permasalahannya. Sulit dia melaluinya. Tapi mau nggak mau harus dia lalui sesuai dengan waktu yang sudah Allah takdirkan. Jadi antum berkeluh kesah dengan penyakit antum, tidak akan ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, tidak menemukan solusinya. Allah malah datangkan ujian itu lebih berlipat ganda lagi karena dasarnya dia kufur terhadap hal tersebut. Apalagi kalau dia buka pintu-pintu maksiat, terjadi permasalahan malah mabuk-mabukan, ya. Malah bermaksiat kepada Allah, malah berzina, malah segala macam, maka akhirnya tambah hancur hidupnya. Dia tidak temukan solusi tapi jadi malah masalah dalam hidupnya. Jadi seperti itu gambarnya. Teman-teman sekalian, kegelisahan ini sebab utamanya yang muncul itu selain memang dia ada potensi dalam diri sebagai ujian, itu karena kemaksiatan. Orang kalau jauh dari kemaksiatan, maksiat apapun, kecil ataupun besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pastikan dia pasti akan bahagia. Biar cobaan datang seperti apapun kita temukan dia bisa menerima. Tapi kapan memang diikuti dengan kemaksiatan maka itu jadi masalah buat dia. Banyak dalilnya. Di antara dalil adalah hadis riwayat Tirmidzi di mana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Fa inna sidqa tuma'nina wa innal kadhiba ribah." Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu.
Orang muslim itu jalan lurus-lurus saja. Jelas halal dia nikmati, jelas perintah dia kerjakan. Dan dipermudah. Dahulukan yang wajib, kalau sudah mampu baru lakukan yang sunnah. Sampai ajal datang selesai. Hidup di dunia enak, mati juga masuk surga. Gitu kan? Simple aja gitu. Jadi seperti itu, kalau udah ragu. Kalau dia yakin, dia jalani. Lalu kata Nabi SAW, فَإِنَّ الصِّدْقَ تُمَأْنِينَ. Ketahuilah, kejujuran itu, karena ini adalah bagian daripada amal saleh, adalah ketenangan jiwa. Kapan orang jujur, walaupun pahit untuk diucapkan, dia tenang. Tapi, kata Nabi SAW, وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةً. Kapan seseorang itu berbuat dosa, bermaksiat, maka akan menjadi kerancuhan dalam hidupnya. Akan memunculkan keluh kesah itu. Jadi permasalahannya karena dia tidak bisa menerima keputusan Allah justru karena dosa yang dia lakukan. Kemudian dari lafaz yang lain, فَإِنَّ الْخَيْرَ تُمَأْنِينَ وَإِنَّ الشَّرَّ رِيبَةً. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Sesungguhnya semua kebaikan dan kepatuhan yang dikerjakan pasti akan mendatangkan ketenangan hidup. Walaupun dia miskin hidupnya, pas-pasan, mungkin juga masih belum punya pekerjaan, masih pengangguran, tapi karena dia ikuti hidupnya dengan ketaatan kepada Allah, kita temukan orang ini ya pelong aja hidupnya. Makan apa adanya, pakaian apa adanya, dia lurus-lurus saja. Mus'ab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, anak kaya raya di Mekah. Dia kalau jalan, orang sudah tahu tampannya luar biasa. Sampai diberikan julukan, ini kembarannya Nabi SAW. Waktu beliau terbunuh di perang Uhud karena pegang bendera, ya, Ibnu Lutbiyah berkata pada saat itu, sesungguhnya aku telah membunuh Muhammad. Kenapa dia bilang begitu? Karena Mus'ab bin Umair mirip sekali dengan Nabi SAW. Tampan sekali. Dia kalau jalan di Mekah itu orang semua kagum lihat ketampanannya. Bajunya selalu baru dan bersih. Wanginya kecium dari jarak jauh. Sampai menjadi idola di Mekah. Di kalangan para anak muda. Setelah masuk Islam, orang tuanya yang kaya raya nolak. Tidak mau menerima dia. Akhirnya diputuskan semua sumber pendapatannya. Tapi apa yang terjadi? Karena dia isi hatinya dengan keimanan dan dia sibuk dengan amal saleh mengikuti ajaran Nabi SAW, hidupnya tenang. Walaupun dia makan dengan sahabat makan apa dia ikut. Dan pada saat dia meninggal di Uhud, tidak ditemukan pakaian atau kain yang bisa menutupi badannya. Bajunya kalau ditarik ke kepala kakinya kelihatan. Kakinya ditutup kepalanya kelihatan. Tapi dia dapat ketenangan. Ada ketenangan jiwa yang dirasakan. Sebaliknya orang kalau banyak buat maksiat itu luar biasa. Walaupun kita lihat fasilitasnya banyak, tapi kita akan temukan keadaan hidupnya itu tidak tenang. Di sini Nabi SAW mengatakan sungguhnya kebaikan itu pasti membawa pada ketenangan, wa inna syarra ribah, dan semua dosa, semua keburukan akan membawa kepada kegelisahan. Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis riwayat Muslim, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik, santun kepada Allah dan juga kepada makhluk. Dan dosa itu apa yang menggelisahkan jiwamu. Jadi penyebab gelisah ini bergejolak dan akhirnya yang dasarnya ada bentuk ujian dalam diri kita. Bisa bergejolak dia justru karena dibumbuhi atau dipicu dengan dosa. Wal ithmu ma haqa fi nafsika, dan dosa itu semua yang membuat jiwamu bergelisah. Wa karihta an yattali alaihi nas, dan kau tidak suka kalau orang melihatnya. An-Nawawi rahimahullah berkata, dosa selalu menggelisahkan dan tidak menenangkan bagi jiwa. Di hati pun tampak tidak tenang dan selalu khawatir dengan dosa tersebut. Ini diambil dari penjelasan dalam Sahih atau Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh beliau atau ditelusuri oleh beliau tentunya. Kemudian teman-teman sekalian, Nabi SAW juga memberikan kata kunci kepada kita melalui nasihat kepada salah satu sahabatnya yang bernama Wasibah radhiyallahu anhu. Sahabat ini mengeluhkan kepada Nabi SAW tentang kondisi hatinya yang kadang-kadang tidak tenang. Maka Nabi SAW berkata kepada beliau, istaftih nafsak, istaftih qalbak ya Wasibah. Coba kamu tanyakan fatwa itu ke dalam dirimu sendiri, hai Wasibah. Dan tanyakan juga ke dalam hatimu. Thalathan, 3 kali Nabi ulangi.
Lalu beliau mengatakan wal ithmu al birru matma'annat ilaihi nafs watma'anna ilaihi qalb. Ketahuilah kebaikan-kebaikan kalau kau sibuk lakukan, ketaatan-ketaatan, itu akan membawa kepada ketenangan jiwamu. Ini dari saksi bahasan kita. Dan akan menenangkan hatimu. Sehingga keadaan bagaimanapun kita bisa menerima. Gitu. Kemudian beliau mengatakan, wal ism mahaka fi nafs wa taraddada fi sadr wa in aftakan nasu wa aftuka. Artinya, dan dosa itu selalu membuat engkau gelisah. Dan membuat jiwa itu tidak tenang. Serta hati itu selalu tergoncang. Walaupun engkau telah diberikan fatwa oleh para manusia. Tentu teman-teman sekalian di sini perlu digarisbawahi ya. Kalau yang dimaksud dengan hadis Wasibah radhiyallahu anhu ini. Sesuatu yang belum jelas hukum halal haramnya. Kalau kita masih ragu, ini benar nggak sih? Ini boleh nggak sih gitu? Maka kembali kepada hati kita. Tapi kalau sesuatu yang sudah jelas halal haramnya, nggak boleh lagi kita tanya hati kita. Ya. Jelas babi haram, nggak usah bilang hati saya tenang nggak sih? Nggak perlu, udah haram selesai. Tapi kalau antum lagi mau diajak transaksi bisnis, antum nggak tahu hukumnya, belum tanya fatwanya, atau antum tanya memang jawabannya juga belum jelas. Sesuatu masalah-masalah yang kontemporer, yang baru gitu. Maka akhirnya antum tanya hati antum, tenang gak sih? Ini juga masuk dalam makna hasil daripada istikharah. Tidak harus mimpi, tapi ketenangan jiwa. Ketenangan hati untuk melanjutkan pernikahan tersebut, pekerjaan tersebut, dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, hadis Wasibah ini, dan yang semakna dengannya menunjukkan agar kita selalu merujuk pada hati ketika ada keraguan. Jika jiwa dan hati tenang, maka itu suatu kebaikan dan halal. Namun jika hati dalam keadaan gelisah, maka itu berarti suatu dosa dan keharaman. Ingatlah, kata beliau, hadis Wasibah dimaksudkan pada perkara yang belum jelas halal haramnya. Apakah termasuk dosa atau bukan? Sedangkan yang sudah jelas halal haramnya, maka tidak perlu rujuk ke dalam hati. Tapi yang kita tidak beratkan di sini teman-teman sekalian, bahwasanya kegelisahan yang sedang dibahas dalam dosa besar ini, itu disebabkan selain ada potensi dalam diri memang karena dosa. Memang karena adanya dosa. Ini diambil dari kitab Al-Jami' Ulum wal Hikam. Tulisan beliau sendiri Ibnu Rajab di halaman 304. Kalau seandainya ada orang bilang begini. Ada sebagian orang tenang-tenang saja walaupun sudah buat dosa. Tiap malam mabuk, berzina, melakukan pemaksiatan. Tapi kita lihat tenang-tenang saja. Tawa-tawa sana sini. Dia tenang saja, hidupnya biasa-biasa saja. Maka bagaimana jawabannya? Sementara tadi Ustaz sudah memberikan gambaran, kalau buat dosa pasti hati gelisah. Maka ini dijawab oleh para ulama mengatakan, itu karena hati mereka sudah kotor. Dan dosa sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang biasa bagi mereka. Bukan lagi menjadi sesuatu yang luar biasa, tapi menjadi sesuatu yang biasa. Kalau orang sudah pas mau berzina sekali atau dia baru berzina sekali, Allah masih kasih dia peringatan-peringatan, dia menyesal, dia takut, dia segala macam gitu. Nah, tapi kalau seseorang itu sudah melakukan rutinitas berzina, kumpul kebo terus sekian lama gitu kan, dan jadi biasa, maka itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang mereka usahakan telah menutupi hati mereka. Ibnu Qayyim menanggapi ini mengatakan, jika hati sudah semakin gelap dengan dosa-dosa, maka amat sulit untuk mengenal petunjuk dan kebenaran. Jadi setelah kita bacakan tadi tafsirnya, kita juga sudah menjelaskan penyebab utama daripada munculnya sifat keluh kesah ini dan akhirnya terbumbuhi dan menjadi pola dalam kehidupan seseorang justru kalau dia buka pintu dosa. Kemudian di sini penulis Syekh Muhammad mengangkat setelah ayat Al-Quran adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Syarru ma fir rajuli syuhun hali'un wa jubnun khali'. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad jayyid. Terjemahannya, sejelek-jelek perkara yang ada pada seseorang adalah kikir yang suka berkeluh kesah.
dan sifat sangat penakut. Di sini kan beliau mengangkat dalam judul buku ini, judul dosa besar ini, al-khal'u, sifat gelisah dan keluh kesah serta penakut. Diambil daripada hadis ini. Jadi karena Nabi SAW mengatakan syarru ma fir rajul, yang paling buruk ada pada diri, jiwa, hati seseorang justru syuhun hali'. Yang dimaksud adalah seseorang itu kikir dan suka berkeluh kesah. Kemudian juga jubnun hali' atau sifat penakut yang berlebihan, bukan pada tempatnya. Maka ini jadi saksi bahasan kita tentang masalah kenapa dia masuk dalam kategori dosa besar. Kenapa dia masuk dalam kategori dosa besar. Baik teman-teman sekalian, saya ajak antum, kita tutup dengan ini, melihat kira-kira bagaimana atau siapa saja yang bisa lolos dari sifat keluh kesah ini. Allah sebutkan sifat-sifatnya. Sekarang kita akan baca surah Al-Ma'arij, ya, ayatnya dan terjemahannya. Itu dimulai dari ayat 21-nya sampai ayat 35. Surah nomor 70 ya. Atau kita mulai dari ayat 19-nya supaya sesuai dengan saksi bahasan yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Innal insana khulika halu'a. Sungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Sudah kita panjang lebar jelaskan dari tafsirnya dan juga sebabnya. Kemudian ayat 20-nya idza massahu syarru jazu'a. Kalau ditimpa kesulitan dia selalu berkeluh kesah. Dia bukan justru menerima sebagai keputusan Allah. Sudah kita jelaskan dari perkataan Umar radhiyallahu anhu. Ayat 21-nya, wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila dia mendapatkan kebaikan, dia sangat kikir. Nah, kata sebagian ulama ini ada hubungannya ya. Kapan orang itu selalu kalau antum ketemu isi hidupnya keluh kesah, suami saya begini, istri saya begini, anak saya begini, pekerjaan saya begini, keluh kesah saja. Tidak ada bahkan lisannya mengatakan alhamdulillah, pastikan orang itu kikir. Ini seperti satu paket. Sebagaimana juga orang kalau kikir, pasti keluh kesah hidupnya. Kemudian kita masuk di ayat, bukan 21, tapi ayat 22-nya ya, solusinya di sini. Illal musallin. Golongan pertama yang bisa lolos dari sifat keluh kesah dan pelit ini adalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Di ayat 23 yang dijelaskan sholatnya seperti apa? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka yang tetap atau rutin selalu mengerjakan sholat itu. Kata sebagian ulama, maksudnya dia menjaga 3 hal. Ketepatan waktu sholatnya, ketepatan gerakan sholatnya, dan ketepatan bacaan sholatnya. Bergabung 3 hal ini. Azan langsung, gak ada aktivitas lain. Masjid, selesai. Mau rajam ketemu dia pun tidak ada urusannya. Sekarang raja yang sebenarnya sedang memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Tepat waktu. Yang kedua tepat gerakan. Enggak buru-buru, tenang. Tumaknina semuanya. Allahu Akbar. Baca dengan tenang. Ruku Allahu Akbar. Dengan tenang. Sami Allah iman hamidah. Dengan tenang i'tidalnya. Dan tumaknina dimasukkan oleh para ulama dalam wajib sholat. Dosa orang kalau tidak tumaknina. Bahkan bisa batal sholatnya. Dan yang ketiga, tepat bacaan. Benar bacaannya. Baik itu zikir-zikirnya ataupun ayat-ayat Al-Qur'annya. Ini sifat yang pertama yang lolos dari masalah ini. Yang kedua adalah ayat 24-nya. Allah sebutkan, berarti ini semua sibuk dengan amal saleh ya, sehingga keluh kesah ini tidak ada dalam diri kita. Walladzina fi amwalim haqqum ma'lum. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Dia khususkan gajinya, pendapatannya. Untuk siapa? Ayat 25. Lissa'ili wal mahrum. Yang dia khususkan setiap hari, setiap bulan. Dia keluarkan untuk orang miskin yang meminta. Dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, maksudnya tidak mau minta. Ini potongan pertama. Orang yang dikasih ini sudah umum, kita tahu. Orang minta kita kasih. Kalau tidak kasih udah jelas dia pelit gitu kan. Tapi ada potongan yang kedua ini perlu digarisbawahi. Mahrum. Di sini terjemahannya adalah orang yang butuh tapi tidak mau minta. Ini yang perlu antum kejar. Ada orang kelihatan kayak orang mampu padahal sebenarnya tidak. Karena dia tidak mau mengemis. Karena memang ini satu hal yang aib tersendiri ya. Larangan dalam Islam untuk mengemis itu.
Kecuali orang dalam keadaan darurat sekali. Dia tidak bisa, kalau tidak minta, pada hari itu dia bisa mati. Dan ulama membatasi orang kalau mengemis itu, kalau dia tidak punya makanan dan dia bisa makan. Tidak ada nih, dia sudah kelaparan. Dia kalau tidak minta dia bisa mati kelaparan. Dia minta. Kalau dia sudah dapat makanan untuk siang misalnya, dia lagi minta di siang hari. Udah ada makanan siangnya, nggak boleh dia minta untuk malamnya. Saking tegasnya dalam Islam tidak boleh mengemis itu. Dan di zaman Nabi SAW dulu dalam riwayat-riwayat sahih pernah ada orang datang kepada Nabi SAW, dia minta sesuatu padahal dia orang mampu. Maka Nabi SAW berikan. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda setelah orang itu pergi, ada sebagian orang yang datang minta kepada aku dan aku berikan. Tapi pada saat dia keluar, dia sedang memegang bara api neraka. Karena dia orang mampu, kenapa dia mengemis gitu. Lalu kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu kenapa Anda berikan? Toh jelas-jelas itu tidak baik. Kata Nabi SAW, karena Allah melarangku untuk pelit. Maka aku tetap memberikan. Dia ngotot minta. Nanti dosa besar yang akan datang insya Allah, itu kita bahas ada 2 bab di sini tentang masalah bakhil. Mudah-mudahan keluar dari sini kotak amal jadi penuh semua. Lewat kotak amal, kasih nggak ya? Kasih. Temannya syaitan. Yang ketiga, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, ayat 26-nya. Yang selamat dari dosa besar ini adalah orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Tahu dia akan kembali ke hari kiamat nanti. Ada hari kebangkitan, dia akan masuk ke dalam surga. Targetnya itu. Jadi bagaimana dia beramal untuk masuk surga dan bagaimana dia selamat dari tempat yang lain yaitu neraka. Ini imannya tentang hari kiamat. Dan ayat 27 masih berhubungan dengan ayat 26-nya. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِكُونَ. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Sama ya, maksudnya takut disiksa oleh Allah sehingga dia tidak mau berbuat dosa. Ayat 28-nya, Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Karena sungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat membuat orang merasa aman. Artinya bisa datang setiap saat. Orang yang terus berbuat dosa sehingga gelisah hatinya, ini gak bisa tenang. Dan dari mana dia bisa dapat jaminan Allah tidak hukum dia? Bisa setiap saat. Ini lagi duduk begini Allah bisa permasalahkan satu urat saraf untuk di belakang antum punggung atau encok gak bisa berdiri. Tidur bantal disalahin, salah bantal. Dan Allah lagi uji tuh, ini leher saya kasih pinjam kamu 30 tahun gak pernah disyukuri. Ini coba, balik saja nggak bisa. Kemudian selanjutnya, sifat yang keberapa nih? 4 atau 5? Baiklah, anak ikut antum. Ayat 29-nya, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Maksudnya di ayat 30-nya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sungguhnya mereka tidak tercela. Artinya tidak berzina. Pelampiasannya harus pada pasangan yang halal. Kemudian ayat 31-nya, faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Barang siapa yang sengaja mencari yang balik selain daripada yang halal tadi, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya sengaja berzina. Padahal Allah berikan kemudahan dia untuk menikah. Ya, apalagi hidup di Indonesia, nikah mudah. Kenapa nggak menikah? Perangkat sholat, Quran, bisa nikah. Tapi tidak mau nikah-nikah, Allahu a'lam. Kenapa? Kalau masa corona kemarin antum nikah itu luar biasa. Banyak yang mau nerima mahar murah. Tiba-tiba hadir di Blok M sebelum corona, sekarang hadir sudah punya anak. Selanjutnya ayat 32-nya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulkan dan janji-janjinya. Sekali ucapkan komitmen, ya saya datang, insya Allah datang. Ada udzur syar'i sampaikan. Ya saya akan beri, jangan pungkiri. Selanjutnya ayat 33-nya sifatnya, walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya. Maksudnya kesaksian pada yang benar. Ya. Kesaksian yang benar-benar, kalau ada orang benar kita dukung gitu ya. Kemudian Allah ulangi di ayat 34-nya kembali kepada ayat 22 tadi tentang sholat. Walladzina hum ala sholatim yuhafidun. Dan orang-orang yang rutin memelihara sholatnya. 3 hal tadi ya. Apa itu? Tepat waktu. Kemudian tepat gerakan. Kemudian tepat bacaan.
Lalu terakhir Allah tutup di ayat 35-nya, ulaika fi jannatim mukramun. Selamat dari sifat keluh kesah, dan juga yang tadi punya sifat-sifat itu mereka akan kekal di surga, lagi akan dimuliakan. Ini kenapa kita baca Al-Ma'arij ini kena lanjutan daripada ayat yang diangkat oleh penulis tadi. Allahu a'lam. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini bermanfaat buat kita semua. Dan insya Allah sampai ketemu lagi di Rabu akan datang. Semoga Allah mudahkan itu semua. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.